Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Menurut info terselubung, ada beberapa yang mengirim diantaranya kitab asli dari Mesir yang belum dipalsu oleh Saudi. Menurut dia adalah diantaranya kitab Ahlul Bait. Pertanyaannya, Ahlul Bait itu adalah Syiah. Yang kedua, sebagian orang Arab sangat khawatir untuk mengkuliahkan putranya jika putranya itu bernama Umar ke wilayah Sardia, adalah wilayah KSA sebelah Sarnia Riyadh, dikarenakan khawatir untuk dibunuh karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Umar itu sahabat telah membunuh anak kecil. Banyak yang bertanya-tanya di antara kita mungkin belum memahami kok sahabat membunuh. Sedangkan di satu sisi, kalau berdiam di ahli sunnah, kenapa hanya memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membanggakan cucu-cucunya habis-habisan, akan tetapi melecehkan sahabatnya termasuk istrinya? Itu tidak rasional. Orang Sunda bilang mah henteu nyambung. Yang saya inginkan sedikit saja tentang kisah sahabat Umar membunuh. Kisah pembunuhan. Langsung jawab. Kalau ini saya katakan sabab kata orang Sunda, Pak. Ya, sabab bilang orang Sunda gak bisa ngomong F. Itu fitnah itu. Itu fitnah, Pak. Itu hanya fitnah. Pertama, Pak, apabila mereka mengatakan bahwa tidak ada kitab-kitab yang belum diselewengkan kecuali kitab-kitab Ahlul Bait, maka pertama yang kita akan tanyakan sama dia, mana karangannya Ahlul Bait mana? Imam yang 12 yang mereka klaim sebagai imam 12 tidak punya buku. Ya, semuanya mangkul. Artinya cuma riwayat bulan dari bulan dari bulan. Dan setelah dicek lagi bulan-bulan siapa itu gak jelas. Makanya kata para ulama rahimahullah ta'ala bahwa akdzabun nasi wa abladun nasi aqlan wa naqlan Syiah Rafi'. Nah, kan? Orang yang paling pendusta, yang paling bodoh terhadap akal dan juga nas-nas adalah orang Syiah. Itu kalau Imam Ad-Dhahabi dalam kitab yang Muntaqah Mukhtasar Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kenapa, Pak? Sekarang bayangkan oleh kita semua. Baru ada kisah kejadian di Irak. Ali Sistani punya anak buah namanya Naib An-Nahdi. Punya madrasah. Itu semuanya dijinai sama dia. Alasannya agar supaya Mahdi itu muncul. Sebab Mahdi akan muncul ketika umat manusia itu pada berbuat apa? Maksiat. Dan kira-kira itu orang yang berakal bisa nggak terima itu? Nggak bisa terima. Makanya saya katakan bahwa itu adalah fitnah, ya, bukan fitnah. Kemudian tentang kisah Umar membunuh anak kecil, saya belum pernah lihat dan dengar kisah tersebut, kecuali mereka yang mengklaim saja. Tanya sama dia di mana bukunya siapa anak kecil tersebut. Baru kita bisa meneliti kebenaran kisah tersebut. Kalau misalnya Umar membunuh anak kecil, misalnya dalam peperangan,
anak kecilnya ikut perang, wajar. Tapi yang saya tahu bahwa Umar memberikan pesan kepada pasukannya untuk tidak membunuh anak kecil. Masa ya bisa ada orang yang nyuruh orang lain tidak membunuh anak kecil, jangan bunuh anak kecil, dan bertahan jadi khalifah lama. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pada adillah yang mereka miliki, itu tidak ada apa-apa dalamnya. Tidak ada apa-apa. Semua bisa dibantah. Ya. Semuanya kalau nggak bohong, ya, atau salah dalam. Bayangkan masa mentafsirkan surah Al-Baqarah, ya. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah Aisyah terjemahannya. Gak nyambung belas. Gak nyambung sama sekali. Tapi hebatnya Pak, orang gak nyambung kok diikuti. Berarti kalau gitu sama-sama gak waras ya. Jadi terus terang aja bahwa Ahlul Bait sebetulnya Pak, itu adalah semua kerabat dekat Rasulullah SAW, mencakup Bani Hashim, dan istrinya ada Ahlul Baitnya. Istrinya ada Ahlul Baitnya. Berarti ada kontradiksi antara hal ini. Kontradiksi. Mereka mengagungkan sebagian Ahlul Bait, mencela sebagian lainnya. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi, mengambil sebagian dan buang. Makanya ada seorang pengarang, ada Dr. Abdullah Al-Jumaidi, punya buku namanya Badlul Majhud fi Musyabahatil Rafidah bil Yahud. 2 jilid bukunya. Banyak penyerupaannya dengan Yahudi, dan itu bukan hal yang aneh karena yang buat agama Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allah a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Silahkan. Maaf gangguan teknik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya pernah baca artikel bahwasanya di sana ada suatu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa akhir zaman akan datang suatu pasukan yang membawa bendera hitam. Yang nanti kalau sudah muncul bendera hitam, pasukan seperti itu yang datang dari Khorasan harus bergabunglah bersama mereka. Bagaimana kedudukan hadis ini, sahih atau dhaif? Dan kalau memang hadis ini sahih, apakah bendera-bendera hitam yang muncul di zaman sekarang di setiap negara, baik termasuk di Indonesia yang dimunculkan oleh HTI, apakah itu bendera hitam yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW yang kita harus bergabung bersama dengan mereka? Yang keduanya, tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa kita harus bergabung dengan taat kepada Imam Al-Jamaah. Di situ Ustadz tadi mentafsirkan tentang kita jamaah adalah pemerintah Amirul. Apakah pemerintah di Indonesia yang tidak berhukum dengan Al-Quran, apakah itu termasuk Amirul Mukminin yang harus kita patuhi? Itu saja yang seperti yang saya tanyakan. Mudah-mudahan Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis saya sendiri belum paham ya, belum pernah mentika absahannya. Ada riwayat ada pasukan Khorasan yang muncul ya, ketika akhir zaman nanti. Saya nggak berani jawab ya, karena memang belum punya dirasah baik dalam masalah tersebut. Yang jelas kalau kemudian diklaim bahwa semua yang menggunakan bendera hitam pasti adalah itu, ya saya kira nggak benar ya. Iya, makanya nanti kalau itu kita aja buat aja sarung bendera hitam ya untuk pasukan kita, pasukan bendera hitam. Nah, nggak mesti demikian. Jadi kita lihat bahwa yang jelas bahwa semua yang membawa kebenaran itu tidak hanya dilihat kepada warna benderanya. Yang kedua tentang kewajiban kita taat kepada wali umur. Ya, yang banyak seperti Allah sebut dalam Al-Quran juga ada, dalam sunnah juga banyak ya, tentang hati Allah atau Rasulullah amri minkum dan yang lain-lainnya ya.
itu menyangkut kepada semua pemerintah yang diangkat oleh kaum muslimin sebagai wali umurnya mereka, terlepas daripada cara pengangkatannya. Ya. Sebab para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan cara syar'i dalam mengangkat pemerintah adalah dengan pertama dengan istikhlaf, artinya dengan mengangkat putra mahkota, sebagaimana Abu Bakar mengangkat Umar sebagai calon pengganti beliau. Nah, yang kedua adalah dengan cara syura, atau dengan cara apa dalam bahasa kitanya formatur, mengangkat sebagian orang yang memang ahli di bidangnya untuk mewakili kaum muslimin. Sebagaimana Umar mengangkat ya, sahabatnya Asrah Mubashir bil Jannah yang tersisa ya, untuk menjadi formatur mengangkat khalifah setelah beliau, dengan mensyaratkan bahwa Abdullah bin Umar tidak boleh menjadi anggota formatur tersebut. Kemudian diangkatlah Utsman bin Affan. Atau dengan cara aklamasi. Cara apa? Aklamasi. Sepakat semua kaum muslim mengangkatnya. Itu kisah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Atau dengan diserahkan langsung oleh orang yang turun dari jabatannya. Seperti kisahnya Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Hasan mengalah, turun dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tumpuk kekhilafahan tersebut. Kemudian ada yang dia itu tidak syar'i namun sah, dengan cara peperangan. Yang menang yang memimpin. Sehingga ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah, karena Muawiyah bin Yazid tidak mau menjadi pengganti bapaknya, dia begitu diangkat langsung mundur dan langsung sembunyi. Makanya nggak ada kisahnya disampaikan para ulama, dikit sekali kisah tentang anaknya Yazid bin Muawiyah tersebut. Kemudian pindah kepada kekhilafahannya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Ashadi, sahabat yang mulia. Namun Marwan bin Hakam yang ada di Syam memberontak, tidak mau patuh kepada Abdullah bin Zubair tersebut, dan mereka membuat pasukan yang akhirnya dengan pimpinan anaknya Abdul Malik bin Marwan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair melalui tangan panglimanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan setelah itu maka Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa dengan cara taghallub atau dengan cara peperangan seperti itu. Dan dia gak syar'i, karena haram kita memberontak dari khalifah yang sah seperti itu. Namun ketika selesai dan berhasil menang, maka dia diangkat jadi khalifah yang ditaati oleh semua kaum muslimin, dan semua ulama sepakat taat kepada Abdul Malik bin Marwan tersebut. Nah, apabila demikian keadaannya, maka tidaklah khalifah atau pemimpin tersebut ataupun wali amr tersebut menjadi kafir sampai betul-betul kafir. Kalau dia itu masih belum kafir, maka masih wajib taat dalam hal ini. Kemudian kita lihat, apakah Indonesia sudah kafir pemerintahannya? Saya sempat debat dengan seorang, sekarang mungkin atau sudah dengar namanya, tidak disebutkan di sini, permasalahan tersebut. Dengan mengatakan bahwa pemimpin kita di Indonesia sudah kafir karena berhukum dengan hukum Allah. Kata kita bahwa ada di sana khalifah
yang sepakat kaum muslimin belum kafir, tapi tidak berhukum dengan hukum Islam. Siapa namanya? Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, yang menetapkan bahwa Al-Quran makhluk menjadi hukum negara. Siapa yang tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk akan disiksa, bahkan dibunuh. Kira-kira dia ini termasuk yang berhukum dengan hukum Islam atau tidak? Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, man qala bi anna al-Qur'ana makhlukun faqad kafar. Siapa yang ngomong Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Anda melihat sekarang, apakah Imam bin Hanbal kemudian mengkafirkan Ma'mun dan mengatakan wajib berontak dari Ma'mun dan tidak boleh bertemu sama Ma'mun? Tidak. Kemudian yang kedua, dia mengatakan ini kan kafurnya khafi, gak jelas. Kalau hukum yang sekarang ini jelas kufur. Aku saya tanyakan sama beberapa teman, tanyakan kepada dia, apa sih benang merahnya? Ini kufurnya jelas, ini kufurnya masih samar-samar. Nggak bisa jawab, nggak bisa menjawab. Kemudian kita melihat dalam perang Hudaybiyah. Hudaybiyah mau perang nggak jadi, ada sulhu Hudaybiyah. Waktu itu kesan pertama, siapa yang kalah? Rasulullah banyak yang kalah. Umar bin Khattab waktu itu terima nggak ya? Terima nggak? Nggak terima. Bahkan dia ngomong ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah betul Nabi seperti ini? Pernahkah ada satu kalimat dari Rasulullah mengatakan Umar kafir? Ada nggak? Pada kata Allah, la yu'minu ahadukum, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak ada seorang pun ya, dari sahabat Nabi sampai kepada para ulama yang mengatakan Umar kafir dengan sebab tidak berhukum dengan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Nabi diperintahkan untuk nyembelih sembelihan, cukur rambut, pada nggak mau. Sampai Rasulullah menemui Ummu Salamah, istrinya yang tercinta, ibu kita semua. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kerjakan, jangan ngomong, udah kerjakan aja. Nabi akhirnya motong sembelihan, manggil tukang cukur, dicukur rambutnya. Sahabat melihat, kemudian cukur semua sampai kata rawi hampir kayak bunuh-bunuhan melaksanakan hal tersebut. Adakah orang yang mengatakan bahwa sahabat Nabi pernah kafir sebentar karena tidak menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Makanya permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak ringan. Maka tidaklah patut seorang yang tidak punya kapasitas baik menghukumi orang dengan kafir, apalagi pemerintah. Karena banyak sekali aturan, banyak sekali tekanan untuk itu. Maka ulama rahimahullah pernah memberikan kita nasihat banyak bahwa janganlah kita membicarakan yang bukan bidangnya kita. Untuk memastikan kufur tidak kafirnya seseorang, itu butuh orang yang punya kapasitas ya, dan juga punya apa namanya de facto de jure lah bahasa gampangannya, artinya omongannya diterima ya. Sebab mengatakan orang kafir itu kan betul kan kekuatan
penuh kekuatan. Baik. Seandainya kita anggap dia kafir, kira-kira apa manfaatnya mengkafirkan SBY buat agama kita? Apakah karena iman kita tambah kuat untuk dakwah kita? Apakah tambah mudah dakwah kita? Untuk ekonomi kita? Gak ada manfaat sama sekali. Yang ada hanya buat kacau negara kita. Orang yang berakal berpikir demikian dong. Jangan berpikirnya asmuni ya. Asal muni. Yang penting katanya qaul haq walau kana murran. Gak demikian keadaan yang ada. Ya. Kalau memang dia adalah orang ahlinya, kita persilahkan. Tetapi ingat, ya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuh malaya. Kalau ia bukan bidangnya, jangan ngomonglah. Yang kedua, manfaatnya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Ini kunci ya, kepada antum sebagai tambahan faedah ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu mendapatkan yang manfaat. Yang manfaat bagi kita semua ada 3, kata Nabi Muhammad SAW. Kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Pernah nggak apa semua pernah nggak melihat ini semua? Jangan-jangan cuma Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban aja. Bahkan mungkin nggak thayyib, rizqan saja. Jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susah ini. Susah ini. Jadi kita harus semangat pada manfaat bagi kita semuanya. Kata Rasulullah ada 3 yang manfaat bagi kita. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau antum setiap hari itu pagi-pagi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ingat hari ini harus punya jadwal ngaji atau baca buku atau baca Quran, telaah Al-Quran. Kalau sampai ditegur Pak, katanya kau jawab yang simpel-simpel ya Ustaz ya. Bentar, tanggung ya. Lanjut gak? Susah tuh kan? Lanjut ya. Jadi kita mesti setiap hari itu punya program untuk belajar. Kenapa? Karena ucap Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan ngomong tok, minta ada usaha. Apa kata antum? Ada orang Pak minta terus, ya Allah urzuqni gak banyak kerja. Apa kata Bapak semua? Pemalas kamu. Jadi karena Bapak semua mau Allah main asal ilman nafi'an, tidak pernah ada program pendidikan harian. Apa namanya? Apa namanya? Pemalas katanya. Bukan saya ngomong, apa aja ngomong ya. Yang kedua, rizqan thayyiban. Kalian jangan tanya Pak ya. Mesti ya tiap hari wah mau kerja ini dari siang yang thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian harus wala ta'jaz. Yang kedua Pak, wala punya semangat, tahu mana yang manfaat, harus semangat. Artinya kalau kamu atau misalnya tahu bahwa dengan jadi supir khos, nyopir itu manfaat nggak? Manfaat. Sekarang thayyiban. Sungguh-sungguh dong. Jangan apa? Malas. Itu etiknya seorang muslim. Semangat. Ya, yang manfaat dan sungguh. Jangan malas. Wala ta'jaz. Jangan malas. Saya membina KPMI, Komunitas Pengusaha Musik Indonesia. Teman-teman banyak yang butuh modal. Saya jangan modal dulu, usaha dulu. Enggak, melangkah dulu, baru mikir modal. Belum melangkah Pak, dari modal dulu.
Kapan jadinya? Sama kayak mau ngaji, ya enggak? Nunggu ustadznya ke rumah. Kapan ke rumahnya ustadz? Wah, aku gak punya rumah kok. Nah, banyak gak punya rumah ya? Hanya kamar aja. Nah, kemudian wasta'in billah. Wasta'in billah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian keadaannya, kalau kau dapatkan kebaikan, maka apa? Syukuri. Kalau dapatkan kau nggak sesuai yang diinginkan, maka apa? Bersabar, mengatakan qadarallahu wa ma syaa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang ketiga depan. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari tadi mensikapi hadis yang menjelaskan bahwa man ala bai'at dan fi unuqihi maitan jahiliyah. Ini kan ada sekte-sekte yang ada di Indonesia. Dan maaf Pak, saya juga tahu Pak, hadisnya sahih. Iya, hadis sahih. Tapi untuk menyikapi ketika Muawiyah tidak mau berbaikat kepada Ali bin Abi Thalib, nah itu kenapa hadis ini tidak berlaku seolah-olah? Iya Pak. Nah, Jawabannya simpel atau panjang Pak? ya yang biar mengerti aja Pak. Panitia, mana panitia ini? Panjang apa simpel? Berarti nggak dipakai ya? Kalau ada. Baik, hadis ini man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ingat banyak mitatan jahiliyah. Ya. Bukan terjemahannya mati dalam keadaan jahiliyah, bukan. Jadi maksudnya adalah orang yang sudah mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia itu matinya seperti mati orang jahiliyah. Kaum Quraisy tidak punya baiat. Pak tahu nggak? Kaum Quraisy punya nggak raja? Punya nggak ketua? Nggak punya ketua. Semuanya di Darun Nadwa. Jadi mereka itu kalau ada masalah, maka berkumpullah tokoh-tokoh, ya, keluarga itu. Bani Hashim ada Abu Thalib, Bani Makhzum ada Abu Jahal, ya, Bani Umayyah ada Abu Sufyan. Kumpul ini, formatur ini ke Darun Nadwa untuk memutuskan, dan keputusan ini menjadi undang-undang untuk semuanya. Tidak punya baiat sama sekali. Jadi orang yang mati dalam keadaan tidak baiat itu, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizallahu taala, adalah orang yang mati kayak orang yang jahiliyah dahulu, mati tanpa pemimpin. Bukan hukumnya kafir. Banyak orang salah terjemahan Pak, karena nggak bisa bahasa Arab. Itu Hasan Ubadah lubis luar biasa, luar biasa. Saya pernah berjumpa dengan tokoh LDI. Saya ngomong terang-terangan senyawa Pak. Saya orangnya senang kejelasan. Ribut masalah mangkul. Saya tantang saja, dan saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Punya berapa kamu sampai ke Rasulullah SAW? Oke lah, kamu Mas Andahan, imamnya kamu berapa angkanya orang ke Rasulullah SAW? Kita adu. Saya punya 26 orang. Saya punya sanad 26 orang. Sama ijazah sama Hasan Ubadah, sama sistemnya ijazah juga. Saya punya perantara 26 Nabi sama. Apa kata dia? Oh Ustaz, saya nyerah Ustaz. Enggak, ngaji sama saya dong. Ngaji dengan saya mangkul juga saya. Gak mau dusta itu. Saya tantang betul Pak, saya bawa. Dulu di Imam Bukhari.
ketemu di maktabah saya. Ngomong masalah sanad, saya dah nggak usah ngomong sanad. Berapa punya sanad kamu? Itu hitungan yuk. Yang tertinggi jadi guru kamu. Gak mau Pak. Mana mangkulnya? Mana mangkul? Saya punya sanad dengan dari guru saya Syekh Muhammad Yaur Rahman Al-Azami. Dia mengatakan saya ke Rasulullah punya 25 orang. Saya berapa Pak? 26 punya. Kata beliau ini termasuk yang tertinggi di dunia saat ini. Nggak bisa ngomong Pak orang ada ini. Jadi sebetulnya Bapak-Bapak, bagaimana nyikap dengan Utsman bin Affan, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan bukan tidak mau berbaiat. Beliau akan baiat dengan syarat Ali menghukumi orang-orang yang bunuh Utsman. Karena beliau ini adalah termasuk kerabat dekatnya Utsman bin Affan. Dan dia punya takwil dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa Ali harus menghukum para pelaku pembunuhan itu semua, baru nanti saya akan pasrah. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat Muawiyah tidak mau membaiat dia, tidak madang syaratnya, maka dia akan perangi siapa yang tidak mau baiat dengan dia, karena dalam syariat demikian. Maka ketika Ammar bin Yasir yang kata Rasulullah SAW taqtuluhu fi'atun baghiyah, yang membunuh adalah kelompok yang membangkang, Muawiyah punya takwil, saya nggak merang, saya bertahan, saya ini hanya mempertahankan diri, tidak menyerang. Nah, Ali yang menyerang saya, maka yang kena yang membawa, bukan yang membunuhnya. Dan musabib kan mubashir. Paham ya? Jadi tidak segampang, bukan berarti mereka nggak paham dengan hadis tersebut, nggak paham. Cuma di sana ada namanya fitnah itu Pak, kata para ulama rahimahullah, fitnah itu adalah istibahul umur, samar semuanya. Ada ini, ada ini. Mana yang dahulukan? Muawiyah mendahulukan apa? Saya punya hak saya, minta darahnya pembunuh Utsman ditumpahkan dulu. Kalau Ali mau, saya oke. Kata Ali enggak, wajib taat sama saya, karena kaum muslim sudah sepakat angkat sebagai khalifah, dan kamu juga nggak pernah mengingkari itu sebagai khalifah. Sebabnya, maka tempuhlah pihak ketiga yang membuat apa? Acara yang memancing jair yang keruh. Maka timbul fitnah. Makanya Ibnu Umar lari, tidak ikut dalam kancah seperti itu. Jadi ini adalah perkara yang penting diketahui, bahwa pertama, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menyikapi sahabat Nabi tidak sama dengan orang biasa. Pertama, karena Allah sudah memberikan legalitas sendiri. Rasulullah pun demikian. Sehingga kata ulama rahimahullah taala, kita bila bicara tentang fitnah antara sahabat Nabi, kita itu diam. Nah, kita diam saja. Kita sudah Allah selamatkan dari terlibat dalam darahnya, dan kita pun berusaha apa? Untuk lisan kita. Kalau kita ingin pengen ilmiah, maka ketika meneliti dengan husnudzon dulu, ya enggak, baru meneliti satu persatu sampai akhirnya ketemu kesimpulannya baik semua, salah dan benar. Muawiyah mujtahid karena kata Ibn Abbas wa huwa faqih. Ibn Abbas, Muawiyah itu faqih. Apa mana faqih lah? Ulama besar. Gitu. Nah, kalau ulama salah dalam berfatwa, salah dalam bersikap, apa namanya?
diampuni dosanya, diampuni kesalahannya dalam hal ini. Ya. Yang berikutnya bahwa Muawiyah telah berjasa pada Islam yang tidak orang lain bisa berikan. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk melihat jasa itu dan kesalahan yang ada itu apakah mengurangi atau menghapus jasa beliau. Jawabannya adalah tidak. Demikian mungkin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, mungkin Malik satu lagi ini apa ya? Tadi bergabung dengan Umar bin Khattab gitu. Sebagai takdim kami terhadap Umar bin Khattab. Maksudnya? Pertanyaan, Umar telah membunuh anak kecil begitu loh. Jadi bagaimana dengan ayat ini yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Oh itu. Wa huwa kadin. Baik. Tawara minal qaum bil su'i ma busyira bihi. Iya, kalau itu ya, kalau itu terjadinya kan di zaman jahiliyah. Siapa yang membunuh ini gitu kan? Ya, Umar waktu itu pernah membunuh ya, dan terlibat, tapi itu kan jahiliyah, zaman jahiliyah, dan Islam itu tajib belum maqablahu, menghapus yang lain yang sebelumnya. Kalau kita lihat kesalahan zaman dahulunya, sahabat Nabi siapa yang nggak salah? Sedikitnya nggak salah. Nyembah patung aja nggak banyak. Nah, ya. Dan para ulama tidak membicarakan kesalahan para sahabat sebelum masuk Islamnya. Ya, kalau antum berbicaranya, Pak bilang bahwa tidak ada antum yang selamat daripada kesalahan. Dan yang kedua, tidak ada fungsinya taubat. Ini yang kacau ini sini. Ya enggak? Ada orang pezina, WTS, ya, atau PSK sekarang, ya. Kajian punya PSK, tobat, tobat, tidak lagi berzina, tobat jadi orang yang solehah, ibadah, sudah nggak pernah berbuat apa-apa yang bersifat seperti itu. Apakah teman-teman dia mantan pezina? Benar ya? Tidak benar, tidak benar. Nah, kalau Umar kemudian berbuat demikian di zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, masa salahkan karena itu semuanya. Yang berikutnya Pak bilang memang kalau harusnya kalau ada orang Sunni yang ada di Ahsa daerah timur sana itu bagusnya kalau punya nama maka nama-nama sahabat aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar. Biar marah ada orang itu. Dan yakinlah membunuh nggak gampang, bunuh tidak gampang karena akan dibunuh lagi. Allah alam bisawab. Ini ada pertanyaan yang penting Ustaz, yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya kan, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat yang kebanyakan notabene ya kan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan sudah menjadi sebuah kebiasaan harian rutin bagi mereka. Sedangkan kita ini setelah kita belajar mengetahui sunnah, kita ingin ittiba, mempraktekkan apa yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jelas bertentangan dengan komunitas tersebut, dengan kaum tersebut. Apakah harus kita mengalah, kita meninggalkan? Apakah kita harus memaksakan diri untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut, tapi banyak resiko, ya kan? Dibenci, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya, wahabi dan segala macam tuduhan, ya kan, dikucilkan. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan? Jawabannya mau lebih banyak lebih pendek dari soalnya. Jadi intinya Pak, saya jawab dengan satu jawaban saja lah, singkat. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa idza lam yastati' bi lisanihi fa idza lam yastati' bi qalbihi fa dzalika adhabul iman. Kita diminta lihat kemungkaran. Nah, kalau kita bisa rubah dengan tangan kita rubah. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau enggak bisa, awal yang hati itu tidak mengerjakannya dan menjauhinya. Artinya
bersikap tetap berakhlak mulia sama mereka, tapi maaf Pak, yang ini nggak ikut saya. Saya pernah berbuat demikian, nggak ada masalah. Asal kita berakhlak mulia, kerja bakti, rapat RT ke rapat RT. Tapi mohon Pak, ini nggak bisa Pak. Dijelaskan, jawab, dan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak berakhlak mulia, itu masalahnya di antum sendiri. Makanya di sini belajar apa? Akhlak yang mulia. Ngadepi masyarakat bodoh itu dengan senyuman Pak, bukan dengan kemarahan. Kalau resiko biasa, semua beresiko. Semua beresiko. Ustadz ini ngomong, beresiko tetap. Jadi kalau Bapak semua tidak siap beresiko, hidup di surga sana saja. Jangan di dunia. Nah, ya. Jadi kalau Bapak semua nggak ingin capek, nggak ingin resiko, hidup di surga. Siapa mau? Mau semua. Jadi sabar. Sabar dan sampaikan dengan lemah lembut. Maaf, saya ini meyakini seperti ini. Jadi nggak ikut sama punya Bapak. Tapi kalau sumbangan, jalan terus. Maknanya orang Indonesia, Ustadz itu banyak ilmunya, tapi nggak punya amalan. Maksudnya nggak punya uang. Nah, enggak. Dan dicoba kalau saya, antum kalau pulang ke rumah, ya enggak, bawa korma kasih tangga sebelah, ya, bawa jam-jam kasih, ya, kalau punya uang kasih uang. Insya Allah Pak, Bapak enggak ikut tahlilan, enggak ikut apa itu enggak ada masalah. Enggak percaya? Buktikan Pak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya aja. Semoga kita bisa bersaudara di Jeddah dan juga di Indonesia insya Allah Ta'ala. Dan kita berharap ya, kita istiqomah di atas agama ini dan berusaha untuk terus belajar dan belajar, karena kita itu belajar sampai ke alam kubur nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.